Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar pelajaran IPA, insyaallah. Pertama-tama, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, sehingga kita masih dikumpulkan untuk selalu belajar pelajaran IPA. Pada hari ini insyaallah Bapak akan bahas tentang lanjutan materi kita, yaitu B. Ini kita buka dulu sama-sama. Ini dia, B, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kemarin kita sudah bahas mendalam tentang pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan itu adalah melihat atau memperhatikan suatu objek dengan tujuan untuk mengambil informasi dari objek tersebut. Baik, kita mulai ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apa itu pengukuran? Nanti kita akan bahas di sini. Pengukuran atau pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting. Kita review ya. Kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Ini yang penting. Itu mendeskripsikan suatu benda atau memberikan informasi mengenai suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti ini tidak cukup. Nah, garis bawahi. Pengamatan itu tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti. Ini hasil yang pasti maknanya, yaitu pengukuran. Nanti kita bahas. Ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuat baju dengan ukuran yang tepat? Atau pernahkah kamu melihat orang berjual beli buah, misalnya duku? Bagaimana menemukan banyaknya duku secara akurat? Semua peristiwa ini di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Kita garis bawahi. Nah, pada bagian ini kamu akan mendiskusikan dan melakukan berbagai kegiatan pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Nah, pengukuran itu memerlukan alat ukur, dan alat ukurnya juga sesuatu yang sudah disepakati. Tidak hanya menjadi sesuatu yang bisa diukur, tapi harus ada kesepakatan untuk bisa mengukur benda tersebut. Ini contoh mencoba membuat alat ukur sendiri. Ini adalah contoh ketika kita menggunakan alat ukur berupa tangan kita. Dan patut diketahui bahwasanya alat ukur ini menggunakan tangan seperti ini adalah alat ukur yang tidak baku. Kita kasih tanda tidak baku, TB. Tidak baku. Mengapa dikatakan tidak baku? Nanti kita akan bahas. Coba kita baca sama-sama. Misalkan kamu hendak mengukur panjang bangku, panjang papan, tulis, atau lebar ruang kelas, namun kamu tidak memiliki mistar. Nah, mistar dan lainnya ini adalah alat ukur yang baku atau alat ukur yang biasanya. Gunakan sesuatu yang ada di kelasmu sebagai alat mengukur panjang, misalnya buku, pensil, jengkal, tangan, atau benda-benda lain yang mudah dipatahkan. Nah, di sini kita lihat contohnya bahwa ada seorang murid yang menggunakan jengkalnya, 2 jengkal untuk mengukur panjang dari meja. Kita juga bisa mengukur jengkal, kita mengukur buku misalnya, berapa panjang buku, ternyata 1 jengkal setengah misalnya, seperti itu. Itu jengkal juga bisa digunakan. Akan tetapi jengkal ini merupakan alat ukur yang tidak baku, karena setiap jengkal orang itu akan menghasilkan perbedaan, berbeda-beda. Jengkal orang pasti berbeda-beda panjang dan besarnya tentunya. Ini mengapa dikatakan bahwasanya jengkal itu bukan alat ukur yang baku. Ini sebenarnya tugas, akan tapi kita tidak perlu dulu kita catat. Ini diminta untuk ukurlah panjang bangku atau lebar ruang kelas dengan cara menggunakan alat-alat pengukur panjang yang telah kamu tentukan. Catat hasil pengukuranmu. 4. Mintalah salah seorang temanmu untuk melakukan pengukuran yang sama dengan menggunakan alat-alat pengukur panjang yang ditemukan sendiri. Jangan lupa temanmu juga harus mencatat hasil salah satu hasil yang satuan ukuran yang dibuatnya. Sebenarnya ini tugas yang bisa diberikan ketika pelajaran luring, kan, tapi kita lewatkan terlebih dahulu. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengukuran. Apa itu pengukuran? Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan kamu, umur kamu, masa kamu. Masa itu apa? Berat.
berat tubuh ya. Massa tubuh artinya berat tubuh dan lain-lain. Tinggi badan, umur, massa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Nah, ini yang patut kita garis bawahi, besaran. Apa itu besaran? Besaran itu atau bahasa lainnya adalah segala sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Kita lihat, tinggi badan bisa dinyatakan dengan angka? Tidak bisa. 120 cm, 130 cm, 140 cm berarti angka. Umur bisa dinyatakan dengan angka? Bisa. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Massa tubuh, berat tubuh bisa dinyatakan dengan angka? Tidak. Bisa. 20 kilo, 30 kilo, 60 kilo, 70 kilo, 100 kilo dan sebagainya. Artinya besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan juga dinyatakan dengan angka. Ini penjelasan ini dicatat, jangan lupa, karena kita butuh mencatat untuk mengingat kembali apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti yang telah kamu lakukan, mengukur merupakan kegiatan yang membandingkan. Ini garis bawah ini. Mengukur itu adalah sebuah kegiatan perbandingan, membandingkan suatu besaran. Sama kayak tadi, kita membandingkan jengkal kita dengan meja. Ada berapa? Meja kita ini misalnya kita bandingkan dengan jengkal kita, kira-kira dapat berapa jengkal. Artinya membandingkan meja dengan jengkal. Ternyata setelah dibandingkan, meja kita itu punya sama dengan 5 jengkal kita. Meja di rumah kita itu sama dengan 5 jengkal kita. Artinya membandingkan. Atau membandingkan jengkal kita dengan pena. Kira-kira pena ini 1 jengkal tidak? Ternyata kurang. Dia 3/4 jengkal. Artinya membandingkan. Sesuatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai dengan satuan. Misalnya kamu melakukan pengukuran panjang meja tadi dengan jengkal kamu. Dengan demikian kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Betul kan? Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya hasil pengukurannya itu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Artinya membandingkan jengkal dengan meja. Kita ke bawah. Perlu diketahui, misalkan kamu memiliki seekor kelinci, hal apa dan besaran apa yang dapat diukur dari kelinci tersebut? Misal, panjang telinganya, jarak loncatannya, frekuensi menarik nafasnya tiap menit tentunya. Tentu saja, ada hal-hal yang tidak dapat diukur, bukan besaran dari kelinci tersebut, seperti warna, bau, kasih sayang terhadap anaknya, perilaku, ini kan masuk dalam perilaku, takut terhadap anjing dan sebagainya. Besaran ataupun yang dapat diukur itu pasti berbentuk dalam angka, ya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat diukur itu bukan besaran, seperti warna, bau, kasih sayang terhadap anaknya, perilaku, tindakan, suka apa enggak, sembarangan atau tidak, itu bukan perilaku. Tapi frekuensinya, keseringannya, misalnya ketika dia suka buang air berapa kali sehari, kan bisa terhitung perilakunya, misalnya 3 kali, artinya angka itu termasuk dalam besaran. Sesuatu yang semuanya berbentuk angka itu adalah besaran. Kita baca di bawah. Misalnya ada 3 temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing. Hasilnya sebagai berikut. Akan ada perbedaan panjang meja tersebut dengan jengkal. Panjang meja 6 jengkal dari Adrian. Panjang meja ternyata 5,5 jengkal Edo, artinya Edo jengkalnya lebih besar. Panjang meja 7 jengkalnya Emi, artinya Emi jengkalnya kecil. Nah, ini mengapa dikatakan pengukuran atau apa namanya tadi kita katakan sebagai alat ukur yang tidak baku. Karena setiap orang akan memiliki jengkal yang berbeda. Setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda, ya. Karena si Ardian, Edo, Emi ini memiliki jengkal yang berbeda, sehingga jengkal tadi atau alat ukur yang kita gunakan tadi itu tidak baku, karena semua orang tidak memiliki satu alat ukur yang sama. Semua orang punya alat ukur yang berbeda jengkalnya. Mengapa hasil ketiga pengukuran tersebut berbeda? Ini kita jelaskan. Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Contohnya jengkalan tadi. Misalnya jengkal. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan jengkal, dengan panjang lengan 3 jengkal misalnya.
kemudian besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginan kamu. Mengapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Berbeda yang tadi, kamu menggunakan jengkal kamu, sehingga jengkal kamu dengan jengkal penjahit pasti akan berbeda. Demikian juga jika satuan digunakan adalah depa. Depa ini seperti ini. Depa ya. Depa. Seperti gambar 1.10. Oleh karena itu diperlukan satuan yang disepakati bersama. Untuk semua orang satuan yang disepakati disebut satuan baku. Nah, sedangkan ini tadi satuan tidak baku ya. Alat ukur yang tidak baku, alat ukur yang baku. Nah, ini contohnya adalah, sini anggap aja namanya si siapa, ini si laki-laki ini, dan si perempuan ini memiliki depa yang berbeda. Laki-laki lebih panjang depanya dari sini sampai sini, sedangkan perempuan lebih pendek dari sini sampai sini. Sehingga jikalau mereka, si perempuan ini pemilik toko, kita bayangkan, dan ini si pembeli, ketika depanya si pembeli ini ingin membeli sebuah tali yang panjangnya sekitar 2 depanya dia, maka si perempuan ini mengukur dengan depa dia, maka kurang. Karena perempuan ini lebih pendek depanya. Itu mengapa dikatakan depa, jengkal, dan sebagainya itu merupakan alat ukur yang tidak baku. Karena semua orang memiliki depa dan jengkal yang berbeda. Sedangkan alat ukur itu memerlukan alat ukur yang sama dan tidak berbeda. Sehingga ketika kita beli jeruk, misalnya kita ingin jeruk 2 kilo, ya hasilnya 2 kilo. Ketika kita ingin membeli sebuah talinya panjangnya 2 meter, maka hasilnya 2 meter. Tidak berbeda-beda seperti itu. Ayo kita lakukan ini, baca sama-sama. Amati benda di sekitarmu, misalnya jeruk. Tuliskan ide sebanyak-banyaknya besaran apa yang dapat diukur pada benda tersebut. Tulis juga besaran apa yang tidak dapat diukur. Ini tugas ya. Diskusikan dengan temanmu atau orang tuamu kalau di rumah. Apakah besaran yang menurut kamu tidak dapat diukur tersebut pada suatu saat dapat diukur? Tuliskan hasil diskusimu ke dalam tabel berikut. Nah, nanti dibuat tabel seperti ini. Benda yang diamati misalnya kursi. Contohnya kursi. Ya, seperti ini, kursi. Besaran yang diamati, besaran kursi ini apa? Kira-kira kursi ini besarannya apa? Yang pertama, kursi itu dapat ditimbang, artinya besarannya massa atau berat. Massa. Ya, tulis seperti ini, massa atau berat. Artinya kursi ini bisa ditimbang. Beratnya berapa? Kilogram, seperti itu. Yang kedua, besaran selain massa, kira-kira kursi ini bisa diukur apa lagi? Oh, ternyata bisa diukur panjangnya. Artinya panjang, tulis saja panjang seperti itu. Panjang kursi, panjangnya, atau diameter kursi tidak bisa ya? Tidak bisa. Ya, 2 aja nggak apa-apa. Panjangnya. Besaran yang tidak dapat diukur, diameter, dan sebagainya. Ya, oke, seperti ini. Diameter. Nah, temukan minimal 5 benda saja yang ada di rumah. Terus dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kira-kira menemukan apa kursi. Misalnya contoh di sini adalah jeruk. Tulis jeruk. Besaran yang dapat diukur dari jeruknya apa kira-kira? Ya, pertama adalah diameter karena dia berbentuk bulat ya. Diameter. Berapa diameter jeruk? 3 cm kah? 2 cm kah? 5 cm kah? Seperti itu. Terus apa lagi? Yaitu massa, beratnya jeruk. Berat jeruk yang dapat diukur. 2 artinya besaran yang dapat diukur oleh jeruk. Yang pertama adalah berat atau massa. Yang kedua adalah diameter. Yang tidak dapat diukur adalah panjang. Panjangnya tidak dapat diukur karena dia berbentuk bulat sehingga tidak dapat diukur. Jadi besok hari ini kita kerjakan ini terlebih dahulu di rumah, nanti dikumpul dengan Bapak secara pribadi ya. Ditulis dengan format yang sama yaitu nama, tempat tanggal lahir, dan tugasnya. Mungkin besok kita akan bahas bawahnya, juga membahas tentang ini ya. Kita akan kita akan diskusikan sama-sama tentang ini, apa-apa benda yang dapat diukur. Kita bahas insya Allah, kalau tidak langsung sini saja ya. Jadi besok ada banyak benda-benda yang dapat diukur dengan itunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.